wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa umat Islam dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian dan juga anugerah yang tidak putus-putusnya selalu Allah curahkan pada kita semuanya, sehingga dengan semua kebaikan dan juga rahmat Allah tersebut, kita sebagai hamba Allah masih saja dimudahkan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan taat kepadanya. Sekali lagi ini adalah bentuk kenikmatan dan juga kasih sayang yang masih Allah berikan pada kita semuanya. Kalau bukan karena rahmat dan juga kehendak dari Allah, maka kita yang bertabur nikmat ini, jamaah sekalian, ini benar-benar bisa lalai di dalam melaksanakan ketaatan. Makanya perlunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa melaksanakan ketaatan ini adalah karena nikmat ya, dan juga kehendak serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya para sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan kita di atas ajaran yang mulia dan suci ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, mempelajari fikih salat itu adalah perkara yang wajib ya, agar kita sebagai umat Islam bisa benar-benar menyempurnakan ibadah dan juga amalan yang terbaik ya secara mutlak setelah mewujudkan tauhid di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahasan yang penting ya ketika kita membahas bab salat, maka kita juga tidak boleh luput dari pembahasan masalah waktu salat. Karena sekali lagi salat merupakan suatu ibadah yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya, jamaah sekalian. Oleh karena itu bagi kita sangat penting, harus mau, harus sabar ya, harus tekun untuk mempelajari fikih salat ini. Karena siapa sangka banyak di antara umat Islam yang meremehkan fikih salat ini, namun ternyata mereka ibadah salatnya banyak kekurangan. Ibadah salatnya belum sempurna. Banyak perkara-perkara yang seharusnya mereka laksanakan, mereka tidak mengetahuinya. Yang seharusnya mereka jauhi, namun mereka tidak bisa jauhi dalam salat, sehingga salatnya belum sempurna, jamaah sekalian. Ya, atau bisa jadi ya, rawan untuk bisa tidak sah salatnya atau batal salatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlunya kita selalu bersabar untuk terus menuntut ilmu agama, karena ya inilah ilmu agama yang termasuk fardhu ain, belajar tentang fikih salat ya. Jamaah sekalian, seperti halnya salat merupakan ya, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, kapan waktu awal dan akhir. Seperti itu pula kita juga harus mengetahui permasalahan waktu yang berkenaan dengan salat. Yaitu ya, dalam bahasan kita ini kita akan bahas tentang al-qatul manhiyyu 'anis salati fiha. Yaitu waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan salat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang sudah rajin melaksanakan ibadah salat gitu ya, maka ternyata rajinnya itu juga harus disesuaikan dengan aturan, jamaah sekalian. Jangan sampai dia terlampau rajin, tekun melaksanakan ibadah salat, namun dia tidak mengerti tentang waktu-waktu larangan salat, sehingga waktu larangan pun tetap dia melakukannya. Nah, maka saat itu dia jatuh pada perbuatan dosa itu ya, dan tentu saja salatnya bisa tidak sah. Nah, kita akan membahas ya jamaah sekalian, di pertemuan yang singkat ini kita akan bahas tentang waktu-waktu larangan salat tersebut. Baik, kita mulai saja jamaah sekalian. Waktu larangan salat itu ada
tiga ya jamaah sekalian ya. Ada 3 waktu larang sholat. Yang pertama dan kedua kita langsung bahas saja. Yang pertama dan kedua waktu larang sholat adalah ba'da sholatil fajri hatta tartafi'a syamsu qida rumhin wa ba'da sholatil asri hatta taghrub ya. Jadi waktu yang pertama dan kedua yaitu setelah waktu pertama dan kedua yang dilarang bagi kita untuk sholat adalah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sudah meninggi ya, kira-kira qida rumhin, jadi kira-kira 1 tombak dalam pandangan mata. Jadi jamaah sekalian, setelah sholat subuh nggak boleh sholat sampai kapan? Sampai matahari terbit dan meninggi. Jadi nggak hanya terbit saja dan meninggi, kira-kira setinggi 1 tombak dalam pandangan mata ya. Dan itu diperkirakan oleh ulama yaitu 15 menit setelah terbitnya jamaah sekalian. Jadi misalnya kalau terbitnya itu adalah jam 6 pas gitu ya, maka jam 6:15 itu seseorang sudah hilang waktu larangannya. Jadi jam 6:15, jadi mulai dari habis sholat subuh dia tidak boleh melakukan setelah terbit, dan setelah 15 menit setelah itu maka kita baru boleh sholat. Jadi begitu ya, memang tidak lama gitu. Yang kedua adalah ba'da sholatil asr hatta taghrub asy-syamsu, itu setelah sholat asar. Ini juga termasuk waktu larangan, kita nggak boleh melakukan. Sampai kapan? Sampai matahari benar terbenam. Jadi kalau kita lihat alis atau ujung atas dari matahari itu sudah tertutup gitu ya dengan bumi, sudah masuk ke dalam bumi gitu ya, maka dalam keadaan demikian waktu larangan sudah hilang jamaah sekalian. Nah, 2 waktu larangan itu jamaah sekalian itu berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar. Jadi telah bersaksi di sisi saya laki-laki yang saya ridhoi, dan yang paling saya ridhoi di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak laki-laki yang saya ridhoi memberikan persaksian. Apa isi persaksiannya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subahi hatta tusyriqas syamsu. Jadi isi persaksiannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dari pelaksanaan salat setelah subuh. Salat subuh sampai matahari terbit meninggi, sampai matahari terang jemaah sekalian. Wa ba'dal 'asri hatta taghrubasy syamsu. Yang kedua adalah setelah setelah asar, setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua jemaah sekalian yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya ternyata, nah ini menunjukkan intinya habis sholat asar itu tidak boleh, sholat asar dan subuh tidak boleh sholat. Itu hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subahi hatta tartafi'asy syamsu wala salata ba'dal 'asri hatta taghrubasy syamsu. Jadi tidak ada, maksudnya tidak boleh sholat setelah subuh ya sampai matahari meninggi, dan tidak boleh sholat habis asar sampai matahari terbenam ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya seperti itu ya. Ada 2 larangan sholat, itu yang pertama dan kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, larangan yang ketiga adalah waktu zawal. Waktu zawal maksudnya adalah waktu matahari berada di tengah-tengah langit, sekiranya tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang kita gitu ya. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Seandainya tombak itu ditegakkan, itu sama Rafihinna mautana. Jadi kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kita semua untuk melakukan sholat di dalamnya dan mengubur orang-orang wafat kami dan mengubur orang-orang mati kami di dalamnya. Ini adalah termasuk fikihnya jemaah sekalian agar kita benar-benar bisa tahu ya, sehingga waktu ini
kita tidak boleh melakukan sholat dan nggak boleh mengubur jenazah kita ya. Yang pertama kata Uqbah bin Amr, hinna tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ya, yang pertama adalah ketika matahari terbit dalam keadaan terang sampai matahari meninggi jamaah sekalian. Nah, ini termasuk waktu larangan. Jadi matahari terbit itu nggak boleh langsung sholat. Ya, seperti itu. Jadi saya ulang, ini adalah waktu yang larangan, yaitu ketika matahari pas terbit. Jadi lagi muncul gitu. Kemudian wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ya. Yang ketiga adalah ketika matahari berada di tengah langit. Saya ulang, ketika matahari berada di tengah langit pas sekiranya nggak ada bayangan gitu ya, seperti itu. Ini adalah waktu larangan, sama sekali kita tidak boleh melakukan sholat. Ini asalnya ya, hukum asalnya tidak boleh melakukan sholat. Adapun waktu larangan yang makruh, ya sebaiknya kita tinggalkan jamaah sekalian. Ya, habis asar dan habis sholat subuh. Maksudnya saat matahari terbit, baru terbit, setan itu mengarahkan. Setan itu berdiri pada arah terbitnya matahari, sehingga saat itu terlihatlah matahari terbit di antara dua tanduknya setan. Jadi setan itu mengarahkan dirinya pada arah tempat terbit matahari, sehingga matahari terbitnya seakan-akan kepalanya dia. Artinya karena memang saat itu ya setan ya itu tadi berdiri di arah terbitnya matahari. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian, kalau kita belajar tentang alam jin gitu ya, berarti menunjukkan jin itu memiliki, atau setan itu memiliki tanduk jamaah sekalian, memiliki dua tanduk ya. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Nah, ini alasannya kedua, kenapa nggak boleh? Ya. Alasan yang nggak boleh yang kedua adalah, dan ketika itu masih ketika matahari terbit, orang-orang kafir juga sujud kepada matahari. Itu alasannya jamaah sekalian. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini ada dua alasan besar, yaitu alasan supaya tidak menyembah setan. Kemudian yang kedua, supaya tidak menyerupai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah matahari jamaah sekalian. Jadi jangan gitu ya. Seperti itu. Jadi setan itu mengarahkan dirinya pada arah terbit matahari supaya orang yang menyembah saat itu juga. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan coba-coba karena terlalu rajin pas lagi terbit juga sholat, ini tidak boleh. Tsumma sholli fa inna sholata mahdharatun mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Kemudian sholatlah lagi, artinya matahari sudah meninggi satu tombak dalam pandangan mata, seperti tadi 15 menit setelah terbit gitu ya. Maka sholatlah, sudah silakan sholat lagi, karena sholat ketika itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat. Jamaah sekalian, kita harus yakin sholat yang kita lakukan itu disaksikan dan dihadiri malaikat dan mencatat itu. Jadi tidak hanya hadir, tapi dia nanti akan mencatatnya gitu ya. Sampai kapan ya mas? Sampai matahari atau sampai tombak itu benar-benar tegak, bayangannya tidak terlihat sama sekali. Jadi sampai bayangan tombak itu benar-benar tegak. Jadi bayangan tombak itu benar-benar tegak, sekiranya tidak bisa terlihat. Jadi didirikan tegak gitu ya, maka saat itu nggak ada bayangan. Nah, seperti itulah jamaah sekalian. Jadi silakan sholat, habis salam sholat, salam sholat, salam sholat, seperti itu ya. Silakan sampai kapan? Kalau sudah matahari seperti itu maka tidak boleh sholat. Sholat, kemudian berhentilah dari sholat ketika itu, ya, ketika matahari sudah berada di tengah langit. Alasannya apa? Fa innahu hina idzin tusajjaru jahannam. Ini alasan kedua. Alasan waktu yang kedua maksudnya. Nah, ketika itu neraka jahanam sedang dinyalakan dengan nyala yang sangat besar. Dengan nyala kobaran yang sangat besar, ya. Nah, kaitannya salat dengan dinyalakan neraka jahanam agar salat kita justru jadi kalau kita melakukan salat ketika itu jamaah sekalian, ya justru salat kita malah menerakakan kita jamaah sekalian. Nauzubillah. Kan sangat disayangkan sekali orang yang meremehkan perintah ini, tidak ngerti fikihnya tentang hal ini. Dia salat malah ternyata terancam. Salat malah terancam siksa neraka, nauzubillah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya jamaah sekalian,
bukan berarti neraka jahanam. Jadi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, neraka dan surga, neraka sudah dinyalakan apinya. Nah, maksud dari hadis Nabi neraka jahanam dinyalakan apinya, maksudnya dinyalakan dengan nyala yang lebih berkobar daripada biasanya. Nah, setelah waktu ini ya tetap nyala, tapi tidak sebesar saat matahari berada di tengah langit itu. Fa idza aqbalal fai'u fasalli. Kalau bayangan itu sudah condong, bayangan itu sudah ada, sudah terlihat, berarti matahari sudah lebih condong gitu ya. Kemudian bayangan sudah terlihat, maka laksanakanlah salat. Ya, salat tahiyatul masjid, salat zuhur, salat qobliyah, zuhur, kemudian ba'diyah. Habis itu pengen nambah salat lagi, silakan. Ya. Tsumma aksir 'anis shalah. Mohon maaf. Fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun hatta tusalliyal asra. Karena salat ketika matahari itu sudah condong gitu ya, itu dihadiri dan juga disaksikan oleh malaikat dan juga dicatat jamaah sekalian. Hatta tusalliyal asr, sampai kamu salat asar wahai Amr bin Abbasah. Tsumma aksir 'anis shalah hatta taghrubasy syamsu. Kemudian habis asar berhentilah dari salat sampai matahari terbenam. Limadza? Kenapa demikian? Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena saat itu matahari terbenam di antara dua tanduknya setan. Penjelasannya kayak tadi jamaah sekalian ya. Itu ketika matahari terbenam, akan terbenam maksudnya, saat itu setan mengarahkan tubuhnya pada arah itu. Mengarahkan tubuhnya pada arah terbenam matahari. Tujuannya agar orang yang menyembah saat itu sama seperti menyembah setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrik gitu ya, orang-orang kafir dari kalangan musyrik bersujud kepada matahari. Ya, tujuannya sama seperti terbit ya mas kalian. Tujuannya ada dua, agar kita tidak tidak sujud kepada setan dan tidak menyamai perilaku dari kaum musyrik ya, yang ibadahnya pada waktu yang dilarang. Itulah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim jamaah sekalian ya, seperti itu. Itu tentang masalah illat. Illat itu apa tadi? Penyebab kenapa dilarang melakukan sholat dalam waktu-waktu tersebut. Taib. Masih ada poinnya jamaah sekalian. Tentang masalah intinya kita sudah tahu waktu larangan nggak boleh kita sholat. Itu secara asalnya ya. Kemudian poin berikutnya jamaah sekalian yaitu mayustatsna minan nahyi. Ya. Sesuatu yang dilarangkan atau perkara-perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut. Yaitulah agama Islam, ternyata larangan tetap ada pengecualiannya. Ada perintah harus pengecualiannya ya, seperti itu. Yang kita akan membahas ya, poinnya intinya jamaah sekalian, bahwasannya awalnya kita tidak boleh melakukan sholat. Ya, asalnya tidak boleh melakukan sholat. Namun ternyata ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita boleh melakukan sholat walaupun di waktu larangan. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, inda zahirati yaumal jumu'ah. Kondisi yang pertama atau pengecualian pertama adalah ketika matahari berada di tengah langit hari Jumat. Ya. Jadi jamaah sekalian, pada hari Jumat saat matahari berada di tengah langit ternyata tetap boleh melakukan sholat. Ya jamaah sekalian. Berarti di hari Jumat itu waktu larangannya cuma 2 jamaah sekalian ya. Waktu larangan cuma 2, yaitu ketika matahari terbit dan juga terbenam. Ditambah lagi apa? Habis asar dan juga habis subuh, ya 4 gitu ya. Nah, kalau waktu yang lain 5. Sebab di waktu hari Jumat jamaah sekalian itu kita walaupun berada di tengah langit mataharinya itu tetap boleh melakukan sholat. Hadisnya mana jamaah sekalian? Hadisnya adalah ada hadis Nabi yang mulia yang menunjukkan bahwasannya justru manusia atau seorang muslim ketika hadir Jumatan itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jumat sampai kapan? Sampai imam keluar untuk khutbah. Nah, ketika imam sudah berdiri mau naik atas khutbah, berhenti, stop memulainya. Contohnya ada orang yang habis salam sholat mutlak gitu ya. Sholat mutlak itu apa jamaah sekalian? Nanti kita akan belajar ya. Sholat mutlak
yang memang tentukan jumlahnya berapa, ya, tidak ditentukan kondisinya bagaimana. Jadi kalau kita tahu sebenarnya dalilnya, kalau seseorang berangkat Jumatan pagi-pagi gitu ya, dia sholat sunnah mutlak, perbanyak sholat mulia, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati fa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhlin aw yamassa min tibi baitihi, ya, thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu. Ini intinya di sini hadis ini. Thumma yusitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Nabi bersabda, tidaklah salat orang itu tidak merasa bau, merasa terganggu dengan bau kita. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sampai masjid, dia keluar, ya maksudnya dia setelah itu dia keluar dari rumahnya, sampai di masjid dia tidak memisahkan antara dua orang, maksudnya gitu. Biasanya kalau orang ganggu kan gini, misi dong kalau bahasa kita gitu. Misi dong gitu ya. Kemudian dia melakukan sholat semampunya, itu tsumma yusalli ma kutiba lahu. Jadi datang sholat semampunya, habis salam sholat, habis salam sholat, 2 rakaat salam sholat, 2 rakaat salam sholat, terus sholat apa? Sholat sunnah mutlak gitu aja. Ini hadisnya Nabi nih, dia sholat semampunya. Kemudian ketika imam berdiri khutbah, dia diam, nggak berbicara sama sekali. Begitu juga nggak mengiderkan kotak infak. Nah, itu sama, pokoknya dia memperhatikan khutbah imam. Soalnya kalau mengisi kotak infak, itu ada masanya dia ngambil uang, terus milih uang merah, biru, gitu ya, coklat, ya gitu jamaah sekalian. Ini nggak diperhatikan itu. Habis itu dimasukin. Habis itu ada kegiatan yang lain, nah gitu ya, dan lain-lain. Hendaknya makanya DKI masjid itu ya silakan, nggak apa-apa mengindirkan menjalankan kotak infak itu. Intinya adalah sebelum imam berkhutbah, ya. Pokoknya imam ketika khutbah, pas azan ketika imam naik di atas mimbar, habis itu azan masih boleh. Tapi ketika imam khutbah diam, ya seperti itu ya. Jadi dia diam, perhatikan khutbahnya imam, melainkan diampunilah dosa-dosa antara dia dan Jumat yang lalu. Jadi dosa dia satu Jumatan gitu ya jemaah sekalian, mulai dari Jumat lalu sampai sekarang, itu kan dosanya banyak itu. Dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam riwayat yang lain, riwayatnya juga sahih, wa ziyadatu salasati ayyam, tambah 3 hari jemaah sekalian. Jadi 10 hari ke belakang dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala kalau rutin Jumatan dengan memenuhi adab-adab tadi ya. Seperti itu. Dan hadis ini dipakai dalil Allah taala bahwasannya ya seseorang ya disunnahkan, justru disunnahkan ketika hari Jumat untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Beliau berkata, Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati nisfan nahar, siang hari bolong sampai matahari kecuali hari Jumat, kecuali hari rakaat ya setelah tawaf di Baitullah. Jadi setelah selesai melaksanakan rangkaian tawaf 7 putaran, itu disunnahkan kita melakukan sholat 2 rakaat. Nah itu adalah sholat yang nggak ada larangannya, mau melakukan sholat kapanpun boleh gitu ya. Kita lihat hadis Nabi yang mulia ya sebagai dasar dalil ini, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyati sa'atin sya'a minal laili awin nahar. Wahai Bani Abdul Manaf, karena Bani Abdul Manaf ini adalah ya orang yang ditugasi untuk memegang pintunya atau memegang kuncinya Baitullah gitu ya. Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah sekali-kali kalian mencegah seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah ini
dan melakukan sholat di waktu kapan saja yang dia mau, baik waktu malam maupun waktu siang. Terserah dia melakukan tawaf dan sholat di waktu manapun, gak ada larangan bagi dia. Jadi jangan kamu larang sekali-kali ya, seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang melakukan sholat dan tawaf itu gak ada larangan di Baitullah, ya mas. Khusus di Baitullah tapi ya. Karena tawaf di Baitullah, maka waktu ini khusus di Baitullah saja. Jadi tidak boleh di tempat yang lain. Dan dalil yang lain adalah perbuatan dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan sebagian kaum salaf rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhum. Itu juga termasuk dalil ya, seperti itu. Kemudian dalil yang lain tentang bolehnya ini adalah bahwasannya 2 rakaat salat sunat tawaf ya, itu mengikuti tawaf. Kalau tawaf saja dibolehkan, berarti salatnya pun diperbolehkan. Dan sekali lagi ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan juga Ahmad ya, seperti itu. Ini pengecualian yang kedua aja mas sekalian. Nanti kalau antum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengembalikan dan memberikan kita rezeki bisa beribadah haji dan juga umroh di sana. Ya, maka saat itu nggak ada waktu larangan di sana. Antum sholat kapan aja silakan ya, demikian. Berapa menit lagi Pak? Oh 1. Nanggung amat. Yang ketiga jamaah sekalian, kita jelaskan yang ketiga. Qada'ul fawaiti fi awqatin nahi. Ternyata ada pengecualian yang ketiga jamaah sekalian, yaitu boleh melakukan sholat-sholat wajib yang telat, yang sudah telat waktunya di waktu-waktu larangan. Ya, jamaah sekalian. Contohnya kita lupa sholat atau kita ketiduran, maka kita boleh melakukannya walaupun di waktu larangan. Malam bisawab, insya Allah dalilnya kita akan bahas dan bacakan, dan seterusnya kita akan bacakan setelah kita melakukan sholat isya. Tapi kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa umat Islam dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian dan juga anugerah yang tidak putus-putusnya selalu Allah curahkan pada kita semuanya, sehingga dengan semua kebaikan dan juga rahmat Allah tersebut, kita sebagai hamba Allah masih saja dimudahkan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan taat kepadanya. Sekali lagi ini adalah bentuk kenikmatan dan juga kasih sayang yang masih Allah berikan pada kita semuanya. Kalau bukan karena rahmat dan juga kehendak dari Allah, maka kita yang bertabur nikmat ini, jamaah sekalian, ini benar-benar bisa lalai di dalam melaksanakan ketaatan. Makanya perlunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa melaksanakan ketaatan ini adalah karena nikmat ya, dan juga kehendak serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya para sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah istiqomahkan kita di atas ajaran yang mulia dan suci ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat azanillah wa iyyakum, mempelajari fikih salat itu adalah perkara yang wajib ya, agar kita sebagai umat Islam bisa benar-benar menyempurnakan ibadah dan juga amalan yang terbaik ya secara mutlak setelah mewujudkan tauhid di dalam Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahasan yang penting ya ketika kita membahas bab salat, maka kita juga tidak boleh luput
dari pembahasan masalah waktu sholat. Karena sekali lagi sholat merupakan suatu ibadah yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Jadi sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya, jamaah sekalian. Oleh karena itu bagi kita sangat penting, harus mau, harus sabar, ya, harus tekun untuk mempelajari fikih sholat ini. Karena siapa sangka banyak di antara umat Islam yang meremehkan fikih sholat ini, namun ternyata mereka ibadah sholatnya banyak kekurangan, ibadah sholatnya belum sempurna, banyak perkara-perkara yang seharusnya mereka laksanakan, mereka tidak mengetahuinya, yang seharusnya mereka jauhi, namun mereka tidak bisa jauhi dalam sholat, sehingga sholatnya belum sempurna, jamaah sekalian. Ya, atau bisa jadi ya, rawan untuk bisa tidak sah sholatnya atau batal sholatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlunya kita selalu bersabar untuk terus menuntut ilmu agama, karena ya inilah ilmu agama yang termasuk fardhu ain, belajar tentang fikih sholat ya. Jamaah sekalian, seperti halnya sholat merupakan ya, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya, kapan waktu awal dan akhir. Seperti itu pula kita juga harus mengetahui permasalahan waktu yang berkenaan dengan sholat, yaitu ya, dalam bahasan kita ini kita akan bahas tentang al-qatul manhiyu anis sholati fiha, yaitu waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang sudah rajin melaksanakan ibadah sholat gitu ya, maka ternyata rajinnya itu juga harus disesuaikan dengan aturan, jamaah sekalian. Jangan sampai dia terlampau rajin, tekun melaksanakan ibadah sholat, namun dia tidak mengerti tentang waktu-waktu larangan sholat, sehingga waktu larangan pun tetap dia melakukannya. Nah, maka saat itu dia jatuh pada perbuatan dosa itu ya, dan tentu saja sholatnya bisa tidak sah. Nah, kita akan membahas ya jamaah sekalian, di pertemuan yang singkat ini kita akan membahas tentang waktu-waktu larangan sholat tersebut. Baik, kita mulai saja jamaah sekalian. Waktu larangan sholat itu ada 3 ya jamaah sekalian ya, ada 3 waktu larangan sholat. Yang pertama dan kedua kita langsung membahas saja. Yang pertama dan kedua, waktu larangan sholat adalah ba'da sholatil fajri hatta tartafi'a syamsu qida rumhin wa ba'da sholatil asri hatta taghrub ya. Jadi waktu yang pertama dan kedua, yaitu setelah waktu pertama dan kedua yang dilarang bagi kita untuk sholat adalah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sudah meninggi ya, kira-kira qidarumhin, jadi kira-kira 1 tombak dalam pandangan mata. Jadi jamaah sekalian, setelah sholat subuh nggak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dan meninggi. Jadi nggak hanya terbit saja, dan meninggi kira-kira setinggi 1 tombak dalam pandangan mata. Ya. Dan itu diperkirakan oleh ulama, yaitu 15 menit setelah terbitnya jamaah sekalian. Jadi misalnya kalau terbitnya itu adalah jam 6 pas gitu ya, maka jam 6:15 itu seseorang sudah hilang waktu larangannya. Jadi jam 6:15, jadi mulai dari habis sholat subuh dia tidak boleh melakukan. Setelah terbit dan setelah 15 menit setelah itu maka kita baru boleh sholat. Jadi begitu ya, memang tidak lama gitu. Yang kedua adalah ba'da sholatil asr hatta taghrub asy-syamsu, itu setelah sholat asar. Ini juga termasuk waktu larangan, kita nggak boleh melakukan. Sampai kapan? Sampai matahari benar terbenam. Jadi kalau kita lihat alis atau ujung atas dari matahari itu sudah tertutup gitu ya dengan bumi, sudah masuk ke dalam bumi gitu ya, maka dalam keadaan demikian waktu larangan sudah hilang jamaah sekalian. Nah, 2 waktu larangan itu jamaah sekalian itu berdasarkan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar. Jadi telah bersaksi di sisi saya laki-laki yang saya ridhoi, dan yang paling saya ridhoi di antara mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi banyak laki-laki yang saya ridhoi memberikan persaksian. Apa isi persaksiannya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
naha 'anis salati ba'da subahi hatta tusyriqas syamsu. Jadi isi persaksiannya adalah Nabi SAW pernah melarang dari pelaksanaan salat setelah subuh. Salat subuh sampai matahari terbit meninggi, sampai matahari terang jemaah sekalian. Wa ba'dal 'asri hatta taghruba syamsu. Yang kedua adalah setelah setelah asar, setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua jemaah sekalian, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya ternyata, nah ini menunjukkan intinya habis salat asar itu tidak boleh, salat asar dan subuh tidak boleh salat. Itu hadis yang lain juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subahi hatta tartafi asy-syamsu, wala salata ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syamsu." Jadi tidak ada, maksudnya tidak boleh salat setelah subuh ya sampai matahari meninggi. Dan tidak boleh salat habis asar sampai matahari terbenam, ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu, ya. Ada dua larangan salat. Itu yang pertama dan kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, larangan yang ketiga adalah waktu zawal. Waktu zawal. Waktu zawal maksudnya adalah waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Sekiranya tidak ada bayangan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang kita gitu ya. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Seandainya tombak itu ditegakkan, itu sama Rafihinna mautana. Jadi kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW telah melarang kepada kita semua untuk melakukan sholat di dalamnya dan mengubur orang-orang wafat kami dan mengubur orang-orang mati kami di dalamnya. Jadi Uqbah berkata, apa saja? Ini adalah termasuk fikihnya jemaah sekalian agar kita benar-benar bisa tahu ya. Sehingga waktu ini kita tidak boleh melakukan sholat dan nggak boleh mengubur jenazah kita ya. Yang pertama kata Uqbah bin Amr, hinna tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ya, yang pertama adalah ketika matahari terbit dalam keadaan terang sampai matahari meninggi jemaah sekalian. Nah, ini termasuk waktu larangan. Jadi matahari terbit itu nggak boleh langsung sholat, ya seperti itu. Jadi saya ulang, ini adalah waktu yang larangan, yaitu ketika matahari pas terbit. Jadi lagi muncul di lebar. Jadi seperti itu. Kemudian wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Ya. Yang ketiga adalah ketika matahari berada di tengah langit. Saya ulang, ketika matahari berada di tengah langit pas sekiranya nggak ada bayangan gitu ya, seperti itu. Ini adalah waktu larangan, sama sekali kita tidak boleh melakukan sholat. Ini asalnya ya, hukum asalnya tidak boleh melakukan sholat. Adapun waktu larangan yang makruh, ya sebaiknya kita tinggalkan jamaah sekalian. Ya, itu adalah habis asar dan habis maghrib. Habis asar dan habis sholat subuh, mohon maaf salah. Jadi habis sholat subuh dan juga habis sholat saat matahari terbit, baru terbit, setan itu mengarahkan. Setan itu berdiri pada arah terbitnya matahari, sehingga saat itu terlihatlah matahari terbit di antara 2 tanduknya setan. Jadi setan itu mengarahkan dirinya pada arah tempat terbit matahari, sehingga matahari terbitnya seakan-akan kepalanya dia. Artinya karena memang saat itu ya setan ya itu tadi berdiri di arah terbitnya matahari. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian, kalau kita belajar tentang alam jin gitu ya, berarti menunjukkan jin itu memiliki, atau setan itu memiliki tanduk jamaah sekalian, memiliki 2 tanduk ya. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Nah, ini alasannya kedua, kenapa nggak boleh? Ya, alasan yang nggak boleh yang kedua adalah, dan ketika itu masih ketika matahari terbit, orang-orang kafir juga sujud kepada matahari. Itu alasannya jemaah sekalian. Nah seperti itu ya. Berarti di sini ada 2 alasan besar
yaitu alasan supaya tidak menyembah setan. Kemudian yang kedua, supaya tidak menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang menyembah matahari, jamaah sekalian. Jadi jangan gitu ya, seperti itu. Jadi setan itu mengarahkan dirinya pada arah terbit matahari supaya orang yang menyembah saat itu juga. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan coba-coba karena terlalu rajin pas lagi terbit juga sholat, ini tidak boleh. Tsumma sholli fa inna sholata mahdhuratun mashhudatun hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Kemudian sholatlah lagi, artinya matahari sudah meninggi satu tombak dalam pandangan mata seperti tadi 15 menit setelah terbit gitu ya. Maka sholatlah, sudah silakan sholat lagi. Karena sholat ketika itu didatangi dan disaksikan oleh para malaikat. Jamaah sekalian, kita harus yakin sholat yang kita lakukan itu disaksikan dan dihadiri malaikat dan mencatat itu. Jadi tidak hanya hadir, tapi dia nanti akan mencatat nih gitu ya. Sampai kapan ya mas? Sampai matahari atau sampai tombak itu benar-benar tegak, bayangannya tidak terlihat sama sekali. Jadi sampai bayangan tombak itu benar-benar tegak. Jadi bayangan tombak itu benar-benar tegak, sekiranya tidak bisa terlihat. Jadi didirikan tegak gitu ya, maka saat itu nggak ada bayangan. Nah seperti itulah jamaah sekalian. Jadi silakan sholat, habis salam sholat, salam sholat, salam sholat, seperti itu ya. Silakan sampai kapan? Kalau sudah matahari seperti itu maka tidak boleh sholat. Sholat, kemudian berhentilah dari sholat ketika itu, ya, ketika matahari sudah berada di tengah langit. Alasannya apa? Fa innahu hina idzin tusajjaru jahannam. Ini alasan kedua. Alasan waktu yang kedua maksudnya. Nah, ketika itu neraka jahanam sedang dinyalakan dengan nyala yang sangat besar. Dengan nyala kobaran yang sangat besar, ya. Nah, kaitannya salat dengan dinyalakan neraka jahanam agar salat kita justru jadi kalau kita melakukan salat ketika itu jamaah sekalian, ya justru salat kita malah menerakakan kita jamaah sekalian. Nauzubillah. Kan sangat disayangkan sekali orang yang meremehkan perintah ini, tidak ngerti fikihnya tentang hal ini. Dia salat malah ternyata terancam. Salat malah terancam siksa neraka, nauzubillah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya jamaah sekalian, bukan berarti neraka jahanam. Jadi menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan surga, neraka sudah dinyalakan apinya. Nah, maksud dari hadis Nabi neraka jahanam dinyalakan apinya, maksudnya dinyalakan dengan nyala yang lebih berkobar daripada biasanya. Nah, setelah waktu ini ya tetap nyala, tapi tidak sebesar saat matahari berada di tengah langit itu. Fa idza aqbalal fai'u fasalli. Kalau bayangan itu sudah condong, bayangan itu sudah ada, sudah terlihat, berarti matahari sudah lebih condong gitu ya. Kemudian bayangan sudah terlihat, maka laksanakanlah salat. Ya, salat tahiyatul masjid, salat zuhur, salat qabliyah, zuhur, kemudian ba'diyah. Habis itu pengen nambah salat lagi, silakan. Ya. Tsumma aksir 'anis shalah. Mohon maaf. Fa inna sholata masyhudatun mahdhuratun hatta tusalliyal asra. Karena salat ketika matahari itu sudah condong gitu ya, itu dihadiri dan juga disaksikan oleh malaikat dan juga dicatat jamaah sekalian. Hatta tusalliyal asr, sampai kamu salat asar wahai Amr bin Abbasah. Tsumma aksir 'anis shalah hatta taghrubasy syamsu. Kemudian habis asar berhentilah dari salat sampai matahari terbenam. Limadza? Kenapa demikian? Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Karena saat itu matahari terbenam di antara dua tanduknya setan. Penjelasannya kayak tadi jamaah sekalian ya. Itu ketika matahari terbenam, akan terbenam maksudnya, saat itu setan mengarahkan tubuhnya pada arah itu. Mengarahkan tubuhnya pada arah terbenam matahari. Tujuannya agar orang yang menyembah saat itu sama seperti menyembah setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrik gitu ya, orang-orang kafir dari kalangan musyrik bersujud kepada matahari. Ya tujuannya sama seperti terbit ya mas kalian. Tujuannya ada dua.
agar kita tidak menyamai, tidak sujud kepada setan dan tidak menyamai perilaku dari kaum musyrik ya, yang ibadahnya pada waktu yang dilarang. Itulah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim jamaah sekalian ya, seperti itu. Itu tentang masalah illat. Illat itu apa tadi? Penyebab kenapa dilarang melakukan sholat dalam waktu-waktu tersebut. Taib. Masih ada poinnya jamaah sekalian. Tentang masalah intinya kita sudah tahu waktu larangan nggak boleh kita sholat. Itu secara asalnya ya. Kemudian poin berikutnya jamaah sekalian yaitu mayustatsna minan nahyi. Ya. Sesuatu yang dilarangkan atau perkara-perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut. Yaitulah agama Islam, ternyata larangan tetap ada pengecualiannya. Ada perintah harus pengecualiannya ya, seperti itu. Yang kita akan membahas ya, poinnya intinya jamaah sekalian, bahwasannya awalnya kita tidak boleh melakukan sholat. Ya, asalnya tidak boleh melakukan sholat. Namun ternyata ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita boleh melakukan sholat walaupun di waktu larangan. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, inda zahirati yaumal jumu'ah. Kondisi yang pertama atau pengecualian pertama adalah ketika matahari berada di tengah langit hari Jumat. Ya. Jadi jamaah sekalian, pada hari Jumat saat matahari berada di tengah langit ternyata tetap boleh melakukan sholat. Ya jamaah sekalian. Berarti di hari Jumat itu waktu larangannya cuma 2 jamaah sekalian ya. Waktu larangan cuma 2, yaitu ketika matahari terbit dan juga terbenam. Ditambah lagi apa? Habis asar dan juga habis subuh, ya 4 gitu ya. Nah, kalau waktu yang lain 5. Sebab di waktu hari Jumat jamaah sekalian itu kita walaupun berada di tengah langit mataharinya itu tetap boleh melakukan sholat. Hadisnya mana jamaah sekalian? Hadisnya adalah ada hadis Nabi yang mulia yang menunjukkan bahwasannya justru manusia atau seorang muslim ketika hadir Jumatan itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jumat sampai kapan? Sampai imam keluar untuk khutbah. Nah, ketika imam sudah berdiri mau naik atas khutbah, berhenti, stop memulainya. Contohnya ada orang yang habis salam sholat mutlak gitu ya. Salat mutlak itu apa jamaah sekalian? Nanti kita akan belajar ya. Salat mutlak yang memang tentukan jumlahnya berapa, ya, tidak ditentukan kondisinya bagaimana. Jadi kalau kita tahu sebenarnya dalilnya, kalau seseorang berangkat Jumatan pagi-pagi gitu ya, dia sholat sunnah mutlak, perbanyak sholat mulia, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati fayatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhlin aw yamassa min tibi baitihi ya thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu. Ini intinya di sini hadis ini. Thumma yusitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Nabi bersabda, tidaklah salat orang itu tidak merasa bau, merasa terganggu dengan bau kita. Ya, seperti itu. Kemudian setelah sampai masjid, dia keluar, ya maksudnya dia setelah itu dia keluar dari rumahnya sampai di masjid, dia tidak memisahkan antara 2 orang, maksudnya gitu. Biasanya kalau orang ganggu kan gini, misi dong kalau bahasa kita gitu. Misi dong gitu ya. Kemudian dia melakukan sholat semampunya, yaitu tsumma yusalli ma kutiba lahu. Jadi datang sholat semampunya. Habis salam sholat, habis salam sholat, 2 rakaat salam sholat, 2 rakaat salam sholat, terus sholat apa? Sholat sunnah mutlak gitu aja. Ini hadisnya Nabi nih, dia sholat semampunya. Kemudian ketika imam berdiri khutbah, dia diam, nggak berbicara ya mas sekali. Begitu juga nggak mengiderkan kotak infak. Nah, itu sama, pokoknya dia memperhatikan khutbah imam. Soalnya kalau mengisi kotak infak itu ada masanya dia ngambil uang, terus milih uang merah, biru gitu ya, coklat, ya gitu ya mas sekalian. Ini nggak diperhatikan itu. Habis itu dimasukin. Habis itu ada kegiatan yang lain, nah gitu ya, dan lain-lain. Hendaknya makanya
apa namanya DKI masjid itu ya silakan, nggak apa-apa mengindirkan apa menjalankan kotak infak itu. Intinya adalah sebelum imam berkhutbah ya. Pokoknya imam ketika khutbah, pas azan ketika imam naik di atas mimbar, habis itu azan masih boleh. Tapi ketika imam khutbah diam ya, seperti itu ya. Jadi dia diam ketika khutbahnya imam, melainkan diampunilah dosa-dosa antara dia dan Jumat yang lalu. Jadi dosa dia satu Jumatan gitu ya jemaah sekalian, mulai dari Jumat lalu sampai sekarang itu kan dosanya banyak itu. Dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam riwayat yang lain, riwayatnya juga sahih, wa ziyadatu salasati ayyam, tambah 3 hari jemaah sekalian. Jadi 10 hari ke belakang dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala kalau rutin Jumatan dengan memenuhi adab-adab tadi ya. Seperti itu. Dan hadis ini dipakai dalil Allah Ta'ala bahwasannya ya seseorang ya disunnahkan, justru disunnahkan ketika hari Jumat untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Beliau berkata, Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sholati nisfan nahar, siang hari bolong sampai matahari kecuali hari Jumat, kecuali hari rakaat ya setelah tawaf di Baitullah. Jadi setelah selesai melaksanakan rangkaian tawaf 7 putaran, itu disunnahkan kita melakukan sholat 2 rakaat. Nah itu adalah sholat yang nggak ada larangannya, mau melakukan sholat kapanpun boleh gitu ya. Kita lihat hadis Nabi yang mulia ya sebagai dasar dalil ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla fi ayyati sa'atin sya'a minal laili awin nahar. Wahai Bani Abdul Manaf, karena Bani Abdul Manaf ini adalah ya orang yang ditugasi untuk memegang pintunya atau memegang kuncinya Baitullah gitu ya. Wahai Bani Abdul Manaf, janganlah sekali-kali kalian mencegah seorang pun yang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan sholat di waktu kapan saja yang dia mau, baik waktu malam maupun waktu siang. Terserah dia melakukan tawaf dan sholat di waktu manapun, gak ada larangan bagi dia. Jadi jangan kamu larang sekali-kali ya, seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang melakukan sholat dan tawaf itu gak ada larangan di Baitullah ya mas, khusus di Baitullah tapi ya. Karena tawaf di Baitullah, maka waktu ini khusus di Baitullah saja. Jadi tidak boleh di tempat yang lain. Dan dalil yang lain adalah perbuatan dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, Hasan bin Ali, Husain bin Ali dan sebagian kaum salaf rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhum. Itu juga termasuk dalil ya, seperti itu. Kemudian dalil yang lain tentang bolehnya ini adalah bahwasannya 2 rakaat salat sunat tawaf ya, itu mengikuti tawaf. Kalau tawaf saja dibolehkan, berarti salatnya pun diperbolehkan. Dan sekali lagi ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan juga Ahmad. Ya, seperti itu. Ini pengecualian yang kedua jamaah sekalian. Nanti kalau antum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengembalikan dan memberikan kita rezeki bisa beribadah haji dan juga umroh di sana. Ya, maka saat itu nggak ada waktu larangan di sana. Antum sholat kapan aja silakan ya, demikian. Berapa menit lagi, Pak? Oh 1. Nanggung amat. Yang ketiga jamaah sekalian, kita jelaskan yang ketiga. Qada'ul fawaiti fi awqatin nahi. Ternyata ada pengecualian yang ketiga jamaah sekalian, yaitu boleh melakukan sholat-sholat wajib yang sudah telat waktunya di waktu-waktu larangan. Ya, jamaah sekalian. Contohnya kita lupa sholat atau kita ketiduran, maka kita boleh melakukannya walaupun di waktu larangan. Lebih sholat, terkadang ada kondisi-kondisi tertentu atau amalan tertentu atau sholat tertentu yang ternyata tetap boleh dilakukan walau di waktu larangan. Tadi kita sudah bahas sampai 3, yaitu qada'ul fawaid fi awqatin nahi.
Ternyata termasuk yang dibolehkan dilakukan di waktu larangan adalah al-fawaid. Al-fawaid itu maksudnya adalah salat-salat wajib yang telat, ya, yang sudah kehabisan waktu, lakukan sudah di luar waktu, ya, seperti itu. Dikarenakan dia ada uzur, ya, karena dia ada uzur, baik uzur itu karena lupa atau ketiduran. Dan tentu saja mayoritas ulama juga berkata termasuk diantaranya adalah ketika tanpa ada uzur gitu ya, dia juga harus mengqadha'nya walaupun di waktu larangan. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Adapun tentang dalil diperbolehkannya, dan ini sekali lagi adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi dan juga ulama setelahnya, Islam jumhur ulama mengatakan bolehnya, yaitu hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan lainnya. Intinya ya, itu bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kaflaha illa dzalik." Jadi barang siapa yang ketiduran sehingga meninggalkan salat dalam waktunya, atau dia lupa terhadap salat tersebut, maka supaya dia laksanakan salat tersebut ketika telah mengingatnya. Tidak ada kafarah bagi salat yang lupa tersebut, melainkan, atau yang ditinggalkan karena ketiduran itu, melainkan ya sudah dilakukan saja. Jadi tidak ada kafarah berupa sedekah, fidyah, atau mengucapkan kalimat zikir tertentu, tidak ada. Jadi kafarahnya hanya melaksanakan saja. Nah, hadis Nabi ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasannya waktu sholat bagi orang yang kelupaan atau ketiduran adalah ketika ingat. Ya, pokoknya ingatnya kapan saja, berarti diperbolehkan ya. Dia harus melakukannya walaupun itu di waktu larangan jemaah sekalian ya. Jadi demikian. Ini termasuk pengecualian dari keumuman hadis tentang larangan ya. Kemudian ini adalah perkara yang ya, ini ya jemaah sekalian, perkara yang harus ya kita ketahui. Jadi jangan ditunda-tunda kalau seseorang melakukannya. Kemudian yang berikutnya termasuk yang diperbolehkan ya jemaah sekalian, seseorang boleh melakukan sholat walaupun di waktu larangan, yaitu qadha'us sunanir rawatibi fi awqatin nahyi, yaitu mengqadha sholat-sholat sunnah rawatib di waktu-waktu larangan. Kita tahu sholat sunnah rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik qobliyah yaitu sebelum sholat wajib maupun ba'diyah setelah sholat wajib. Nah, ternyata terkadang kita tidak melakukannya atau lupa, atau kita karena ada uzur ya tidak melakukan pada waktu yang semestinya ya, maka dalam keadaan demikian boleh mengqadha'nya walau di waktu larangan sekalipun. Hadisnya, dalilnya adalah pertama hadis Nabi yang mulia riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Padahal setelah asar itu kita tahu tadi adalah waktu larangan, tapi Nabi justru melakukan sholat sunnah sholat 2 rakaat ya, melakukan sholat 2 rakaat setelah asar. Lalu Ummu Salamah istri Nabi sendiri menanyakan kepada Nabi tentang hal itu. Enak ya kalau istri Nabi orang terdekat bisa menanyakan kepada Nabi gitu ya, menanyakan kepada Nabi. Begitu juga Aisyah nggak tahu nanya kepada Nabi, enak langsung sumber ilmunya di depan dia, pasangan hidup beliau gitu ya. Nah, makanya kehebatan istri-istri Nabi itu seperti itu, yang nggak dimiliki oleh selain istri Nabi. Itu mereka bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh banyak umat manusia, karena mereka itu tadi permasalahan agama yang tersembunyi di dalam rumah mereka ya, seperti itu ya. Kemudian Nabi bersabda, ya Nabi, ini sholat sunnah apa Nabi, atau sholat apa yang kau lakukan setelah habis asar? Kemudian Nabi menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah. Putrinya Abu Umayyah maksudnya adalah ya itu tadi Ummu Salamah ya. Salti anir rak'ataini ba'dal asr. Kamu tanya toh ya, kalau bahasa kita, kamu tanya toh tentang 2 rakaat setelah sholat asar yang saya lakukan. Fa innahu atani unasun min Bani Abdul Qais. Perlu diketahui bahwasannya saya tadi kedatangan utusan dari Bani Abdul Qais. Jadi utusan suku Bani Abdul Qais. Ya.
Fasaghaluni an rak'ataini lataini ba'da dhuhri. Jadi setelah habis sholat zuhur, saya belum sempat melakukan sholat 2 rakaat ba'da zuhur, karena saya kedatangan tamu dari suku Bani Abdul Qais. Ya saya layani mereka, bicara, ngobrol, yang ngobrol tentang ilmu tentunya jamaah sekalian, karena biasanya suku-suku yang datang pada Nabi adalah suku-suku yang baru masuk Islam dan belajar Islam sebenarnya apa, hakikat Islam itu apa. Habis itu mereka utusan-utusan ini mengajarkan kepada teman-temannya atau kaumnya yang ada di suku tersebut. Ya ngobrol lama gitu ya dengan Nabi, tersibukkan dari 2 rakaat habis sholat zuhur. Fahuma hatan, kata Nabi, dan 2 rakaat habis zuhur yaitu tadi 2 rakaat yang kamu lihat habis asar. Ya demikian jamaah sekalian, jadi diperbolehkan seperti itu. Dalil yang kedua jamaah sekalian, dalil yang kedua adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain rahimahumullahu taala dari sahabat Nabi yang mulia Qais bin Amr. Qais bin Amr pernah berkata, "Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usolli raka'atil fajri ba'da salatil fajr." Saya pernah dilihat oleh Nabi. Bahasa gaulnya, saya pernah kegap sama Nabi gitu ya. Saya pernah terlihat oleh Nabi sedang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau melaksanakan sholat sunnah fajar ya, 2 rakaat sunnah fajar setelah sholat subuh. Habis sholat subuh saya sholat 2 rakaat, kelihatan Nabi ya gitu ya. Habis sholat subuh, padahal habis sholat subuh itu adalah waktu larangan jamaah sekalian ya. Saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya, seperti itu. Faqal, lalu Nabi bersabda, "Mahatan raka'atan ya Qais." Wahai Qais, 2 rakaat apa itu? Habis sholat subuh kok sholat lagi 2 rakaat. Kemudian qultu, saya berkata, "Lam akun shallaitu raka'atail fajri." Ya Rasulullah, lam akun shallaitu raka'atail fajri. Wahai Rasulullah, saya belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya sholat sudah itu saya lakukan habis sholat subuh itu wahai Nabi. Terus apa kata Qais? Fasakata anhu. Jadi Nabi diam dari Qais, tidak mengingkarinya. Nabi menunjukkan boleh ya mas kalian. Karena seorang Nabi seperti beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan sesuatu yang mungkar. Nah itu tadi ya. Sekali lagi beliau tidak akan membiarkan sesuatu yang mungkar. Ketika beliau diam berarti menunjukkan bolehnya. Ini berarti termasuk pengecualian ya mas kalian ya, seperti itu. Walaupun waktu habis sholat subuh merupakan waktu larangan. Kemudian ya seperti itu. Jadi boleh ya, jadi nggak apa-apa. Kemudian berikutnya yang kelima, as-salatu 'alal janazati ba'da subhi wal 'asr. Termasuk yang diperbolehkan di waktu larangan adalah melakukan sholat jenazah, ingat-ingat, melakukan sholat jenazah habis sholat subuh dan habis sholat asar. Dan ini adalah berdasarkan kesepakatan ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni fi Fiqhil Imam Ahmad ibni Hanbal. Jadi fikih Imam Ahmad gitu ya. Beliau Imam Ibnu Qudamah itu menukil ajma'al ulama ala jawazis salati alal janazati ba'da salatus subhi wal 'asr. Jadi habis salat subuh melakukan salat jenazah boleh. Habis salat asar melakukan salat jenazah boleh gitu ya. Yang nggak boleh adalah ketika matahari sudah terbenam, akan terbenam. Tapi kalau habis asar boleh, seperti itu ya. Karena habis asar itu kita akan supaya tidak ada waktu larangannya. Jadi supaya tidak kedapatan waktu larangan. Ya harus segera menuju ke kuburan supaya nanti kita tidak ketika matahari 5 menit atau 10 menit sebelum terbenam kita belum mengubur, maka saat itu ditunda dulu pemakamannya sampai matahari terbenam baru kita menguburkan. Jadi demikian. Ya seperti itu ya jamaah sekalian, intinya diperbolehkan melakukan sholat jenazah habis sholat subuh dan habis sholat asar. Kemudian yang terakhir yang diperbolehkan yang keenam ya, yang diperbolehkan yang keenam adalah
as-salawatul lati laha sababun. Itu salat-salat yang dilakukan karena ada sebab. Jadi salat-salat yang dilakukan karena ada sebab. Ini juga diperbolehkan dilakukan di waktu larangan. Ya. Seperti apa salat-salat yang dilakukan ada sebab? Yaitu salat, contohnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang memiliki sebab, dilakukan karena ada sebab, yaitu sebabnya masuk masjid. Sunnatul wudu, salat sunnah wudu juga begitu, dilakukan karena sebabnya habis wudu. Salat sunnah, salatul kusuf juga sama. Salat gerhana dilakukan karena sebabnya apa? Gerhana gitu ya. Dan lain-lain yang termasuk salat sunnah yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Nah itu ini diperbolehkan ya. Ini termasuk pengecualian, boleh dilakukan walaupun di waktu larangan. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mulia jamaah sekalian ya. Ya, diantaranya adalah hadis tentang keutamaan Bilal bin Rabah yang pernah sendalnya aja didengar di surga oleh Nabi. Jadi Nabi pernah mendengar dua suara sendalnya Bilal di depan beliau di surga. Padahal orangnya masih di dunia aja mas sekalian. Berarti menunjukkan beliau sudah dijamin masuk surga. Ternyata setelah ditanya amalan apa beliau seperti itu, ternyata beliau mendawamkan ya, merutinkan wudu di siang hari dan malam. Nah setelah wudu beliau melakukan sholat 2 rakaat itu tadi. Nah habis itu Nabi ya mengikrarkan apa yang dikatakan oleh Bilal itu tadi. Nah mungkin ada yang berkata bahwasanya ini adalah dalil tentang disyariatkannya bid'ah hasanah gitu ya. Buktinya Bilal melakukan sesuatu yang nggak diajarkan Nabi. Maka kita katakan siapa bilang nggak diajarin Nabi? Dia sudah tahu bahwasannya habis wudhu itu ada sholat sunnah, berarti itu termasuk sunnah Nabi, ya, termasuk sunnah Nabi. Jadi intinya Bilal melakukan begitu bukan karena tanpa ilmu aja mas. Ilmunya sudah ada karena beliau sudah mengetahui habis wudhu itu ada syariat sholat sunnah, dia mendawamkan. Nah gitu ya. Ada orang yang nggak mendawamkan tapi beliau mendawamkannya. Dan ini ternyata bisa menyebabkan dia masuk surga ya mas kalian, mudah masuk surga. Tapi kan Nabi kan heran nggak tahu itu apa. Nabi mendiamkan berarti memang mendawamkan seperti itu diperbolehkan. Atau kita katakanlah bahwasanya yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu adalah sesuatu yang nggak diajari Nabi. Tapi ternyata Nabi bilang bahwasanya yang seperti itu bagus ya. Nabi mendiamkan. Ya kita katakan ini kan Nabi yang membiarkan, yang mengatakan itu bagus itu adalah Nabi. Nah kalau sekarang seseorang membuat amalan-amalan baru, ya amalan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada persetujuan dari Nabi, siapa yang membuat Anda yang membuat persetujuan demikian itu? Jadi nggak ada gitu ya. Tentu saja orang-orang yang melakukan seperti itu melegalkan bid'ah hasanah itu mereka beralasan yang memperbolehkan adalah kiai mereka atau syekh mereka atau guru mereka. Ini tidak benar demikian. Jadi yang pedoman kita adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mungkin ada yang mengatakan bahwasanya Bilal nggak tahu apa-apa tentang sholat sunnah itu, pokoknya dia wajib ya, nggak apa-apa lah, oke. Bilal nggak tahu tentang keutamaan sholat habis wudhu gitu ya. Tapi ketika Nabi membiarkan amalan tersebut dan tidak mengingkari, berarti menunjukkan sunnah. Sunnah yang disebut sunnah takririyah, masuk dalam sunnah takririyah. Tapi kita berbaik sangka bahwasanya selain amalan sholat habis wudhu itu bisa didawamkan, selain itu adalah sunnah takririyah, begitu juga sunnah qauliyah. Ya, ini adalah pernah disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi demikian. Dan Nabi saat itu ya Nabi mendengar dari ucapan siapa? Bilal bin Rabah bahwasannya beliau tidak membedakan waktu siang dan malam itu apakah waktu larangan apa enggak, pokoknya mutlak. Ya, ini berarti menunjukkan termasuk pengecualian. Begitu juga Nabi pernah bersabda dalam salat kusuf, fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Ketika kalian melihat kusuf atau gerhana, maka bersegeralah menuju salat. Dan Nabi tidak mengecualikan kecuali waktu larangan loh ya, enggak. Nabi tidak mengecualikan berarti menunjukkan pengecualian juga. Nabi juga telah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika salah satu dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melakukan salat sunnah 2 rakaat. Dan Nabi tidak mengkhususkan kecuali waktu larangan. Walaupun masuk masjid jangan salat, enggak. Pokoknya kapanpun masuk masjid,
maka disyariatkan untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab tentang hal ini ya. Ini benar-benar ya, kita harus ketahui. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Itu adalah pengecualian, 6 pengecualian ya. 6 pengecualian dari waktu larangan. Pengecualian yang pertama adalah waktu siang hari bolong di hari Jumat. Pengecualian kedua adalah 2 rakaat salat sunnah tawaf. Pengecualian ketiga yang boleh dilakukan di waktu larangan adalah qada'ul fawaid minas salatil maktubah, yaitu mengqadha salat-salat yang wajib yang tertinggal, yang sudah habis waktunya gitu ya. Kemudian qada'u sunanir rawatib, yaitu mengqadha salat-salat sunnah rawatib ya, itu juga diperbolehkan di waktu larangan. Yang berikutnya adalah salat jenazah habis salat subuh dan asar. Kemudian yang terakhir adalah salat-salat yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara ikhwan wa akhwat ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Barangkali silakan yang mau bertanya. Ada? Ya? Contohnya apa, Pak? Seperti kalau kita agak malas gitu, tidak kita kodok sholat wajibnya karena dia tadi hukumnya wajib sebagai ulama, sedangkan ulama lain mengkategorikan sunnah, bisa nggak seperti itu ya? Iya, nggak boleh, Pak. Jadi ada yang berkata bahwasanya boleh nggak kita berpindah-pindah madhab. Kalau misalnya suatu saat kita memilih madhab dalam, ya kita berpegang teguh, ya seperti contoh kemarin bahwasanya mayoritas ulama ya berpedoman atau berpendapat bahwasanya wajibnya orang yang meninggalkan sholat karena walaupun tanpa ada uzur, meninggalkan sholat dalam waktunya walaupun tanpa ada uzur, untuk jadi dia sengaja meninggalkan sholat beberapa lama, itu harus dia qadha. Namun ternyata kalau kita sendiri melakukan, kita suatu saat condong pada pendapat jumhur karena itu lebih hati-hati. Nah, suatu saat kita sendiri kalau memang lalai, kita milih pendapat yang minoritas sajalah. Ya, minoritas kan juga ada ulama yang bilang nggak wajib. Ini namanya hawa nafsu, namanya nggak boleh, Pak. Kalau yang demikian ini adalah hawa nafsu ya. Jadi tetap tidak boleh. Jadi berpindah mazhab karena menurut dia ada yang lebih ringan, ada yang lebih ini sebagian ulama disebut at-tasyahi. Jadi karena tasyahi ini tidak boleh karena hawa nafsu dia. Jadi memilih itu cari yang mudah-mudah saja. Nah, seperti itu ya. Jadi hendaknya tidak boleh. Makanya ulama juga berkata bahwasannya tidak boleh seseorang mengambil dari mazhab-mazhab yang ada itu hal-hal yang ringan saja. Ini tidak boleh. Ya seperti itu ya. Jadi yang demikian itu adalah dilarang oleh para ulama. Dalam hal ini permasalahan yang ringan adalah mazhab ini. Kemudian dalam permasalahan yang lain masih dalam bab salat misalnya, yang meringan adalah mazhab ini. Kita nyari yang ringan-ringan aja. Ini nggak boleh. Yang boleh. Yang benar adalah kita menurut kita dalilnya apa, ya sudah menurut kita dalilnya itu yang kuat. Walaupun kita sendiri mengalami itu, ya sudah lakukan. Konsekuensinya demikian. Itu namanya kejujuran, Pak. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan, Pak. Cukup. Kalau sholat tahiyat Jumat bisa sholat dulu, yang didahulukan karena dulu kan bisa kita habis dulu langsung berdiri. Didahulukan itu tahiyat Jumat dulu apa sunat dulu? Baik. Ini ada pertanyaan, kalau kita habis wudhu masuk masjid, yang didahulukan malah sholat tahiyatul masjid dulu kah atau sholat wudhu kah? Dua-duanya nggak bisa didahulukan, Pak. Dua-duanya disamain aja. Karena ketika kita melakukan sholat sunnah wudhu saja, ini sholat sunnah wudhu, ntar habis itu sholat sunnah tahiyatul masjid, lah kan dia udah duduk. Atau dia sholat sunnah wudhunya nanti habis sholat sunnah tahiyatul masjid, ya tidak demikian. Jadi sama-sama dua-duanya harus dilakukan bersamaan. Ya, ini adalah mengharuskan kita untuk meniatkan dua, Pak, dalam satu rakaat. Dalam 2 rakaat, maaf. Dalam satu kali sholatan 2 rakaat itu kita niatkan 2 saja langsung. Ya.
Kalau sholat sunnah qobliyahnya bisa kita sendirikan itu Pak, kalau memang waktunya masih banyak gitu ya. Jadi pas kita masuk ini semangat sholat gitu ya, ya 2 rakaatnya pertama adalah 2 rakaat sunnah wudhu dan juga tahiyatul masjid. Kita niatkan 2 Pak, biar dapat pahala 2. Kalau orang cuma niatnya 1 tahiyatul masjid aja, ya dapat pahala. Tapi berbeda dengan kalau orang itu niatkan 2. Makanya itulah bedanya kalau orang sudah berilmu Pak, itu bisa mendapatkan pahala yang lebih ya banyak dibandingkan orang yang belum mengerti tentang hal masalah niat itu. Dan sholat sunnah yang 2 rakaat kedua, dia bisa niatkan sholat sunnah qobliyah sendiri. Namun kalau di masjid, kalau di sini alhamdulillah kan panjang gitu ya. Ini rutin terus gitu Pak ya. Setiap antara adzan dan iqamah 10 menit terus gitu Pak. Sholat apa aja gitu Pak. Siang juga pun gitu. Iya. Kalau siang juga begitu, zuhur, asar. Oh gitu, 10 menit semua. Nah di sebagian masjid sedikit ya mas sekalian. Antara adzan dan iqamah itu hanya ya 5 menit. Dia datang tinggal 3 menit. 3 menit, 4 menit itu hanya untuk 2 rakaat saja atau 1 kali sholat saja. Ya sudah, kalau sudah demikian itu 3 niat sholat kita rangkap jadi 1. Nanti disebut at-tadakhul. Jadi niat yang berbagai macam itu bisa masuk dalam 1 sholat. Jadi 3 in 1 jadi ya, seperti itu aja mas sekalian. Jadi bisa niatkan 2 rakaat itu, saya niat sholat habis wudhu, saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, saya niat sholat sunnah qobliyah. Bahkan bisa 4 in 1 loh, kok bisa? Bisa Pak. Itu karena saya sekalian niat sholat sholat istikharah. Karena istikharah itu bisa sholat sendiri, bisa juga dompleng sholat lain ya. Pokoknya sholat istikharah adalah sholat yang bukan wajib gitu saja. Ya, berarti bisa dompleng 4. Karena habis sholat istikharah saya akan doa istikharah. Sebab habis sholat wajib saya mau melamar. Gitu. Mau melamar gitu. Boleh itu seperti itu ya. Wallahu a'lam. Walaupun yang lebih utama bisa melakukan sendiri seperti tadi Pak ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya betul Pak. Sholat sunnah memang bagusnya itu dilakukan di rumah. Ya, bagusnya dilakukan di rumah. Karena berdasarkan hadis Nabi yang mulia, salah satunya adalah bahwasanya Nabi SAW bersabda, afdhalu sholatikum fi buyutikum ilal maktubah. Jadi salat kalian yang paling utama itu adalah di rumah. Di rumah ya, kecuali salat wajib. Jadi selain salat wajib yang bagus di rumah. Berarti menunjukkan salat sunnah bagusnya di rumah. Kecuali memang salat wajib salat sunnah yang memang nggak bisa dilakukan di rumah, harus di selain rumah. Seperti tahiyatul masjid kan nggak mungkin di rumah gitu ya. Jadi demikian. Dan ada hadis lagi Nabi yang mulia bahwasannya ternyata keunggulan salat sunnah di rumah dengan di masjid sama seperti keunggulan salat sunnah dan salat wajib Pak. Loh jauh Pak. Ya, antum salat sunnah di masjid boleh, tapi salat sunnah di rumah, wah itu pahalanya itu sama seperti pahala salat wajib. Ya gitu ya. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau salat wajib bagusnya di masjid berjamaah, kalau salat sunnah justru berlipat-lipat pahalanya seperti pelipatan jamaah kalau di rumah. Jadi kalau cuma 1 lipatan salat sunnahnya di masjid. Tapi kalau salat sunnah yang di rumah itu lipatannya sama seperti lipatan salat wajib. Jadi berlipat-lipat. Wah itu selain itu Pak, aman dari riya Pak. Ya Pak tidak? Biarin orang lain nggak tahu bahwasanya kita itu habis salat sunnah, habis salat wajib pergi mulu tuh nggak pernah sholat sunnah, biarin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak masalah. Buat apa penilaian mereka juga tidak bermanfaat bagi kita Pak. Yang penting kita apa? Ya yang penting kita itu hilang riya Pak. Karena ini termasuk salah satu cara untuk bisa menghilangkan riya, yaitu tadi ikhfaul a'mal shalihah, yaitu menyembunyikan amal soleh. Jadi demikian. Itu lebih baik. Tapi bukan berarti dilarang, boleh. Duh kalau saya pulang, saya mau ikut kajian. Kalau udah pulang udah mager gitu ya, nggak bisa ikut kajian. Nah, ketika itu justru yang lebih baik bagi Anda adalah sholat sunnahnya di masjid aja, karena biar bisa ikut kajian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Tanya? Ya itulah jamaah sekalian, kalau ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faidah, tambahan manfaat, tambahan ilmu dan amal bagi ana dan juga bagi antum semua. Ya, kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.